Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak oseng-oseng kikil pedas manis yang sangat enak banget. Ini buat makan sama nasi putih itu sangat cocok ya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya seperti biasa, yang simpel-simpel saja ya. Kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya? Yuk langsung saja simak videonya dan please jangan di skip ya. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 400 gram kikil atau kulit sapi, tapi bagian yang tipis ya, bukan yang tebal yang saya gunakan. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kikilnya ini dipotong-potong. Ini saya potong kotak-kotak ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rizna di DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe pastinya ya. Dan bagi teman-teman yang sudah selalu support, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. Oke teman-teman, ini sudah dipotong semua. Selanjutnya akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air yang sudah saya didihkan. Ini direbus sampai empuk ya teman-teman. Kalau kikilnya sudah empuk, bisa kita buka tutupnya dan kita angkat. Ini bisa dicuci lagi, bisa langsung digunakan ya teman-teman. Untuk mengurangi lendirnya bisa dicuci lagi ya. Sekarang siapkan bumbunya. Ini bumbu sebelum dihaluskan saya potong-potong terlebih dahulu. Ada bawang putih, kemudian bawang merah. Ini bawang putih sama bawang merahnya saya gunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya, nanti biar warnanya agak kemerahan biar cantik. Kemudian ada cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai rawit merah ini disesuaikan selera saja. Untuk tingkat kepedasannya mau seperti apa pedasnya silahkan saja ya. Bagi teman-teman yang nggak suka pedas bisa dikurangin atau gunakan cabai merah keriting saja. Ini bumbunya saya haluskan menggunakan cobek ya teman-teman. Saya ulek saja biar tekstur bumbunya nanti masih kasar ya. Kalau teman-teman mau menggunakan chopper atau blender silahkan ya, disesuaikan selera saja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Teksturnya sudah pas menurut saya. Oke, sekarang bumbunya akan saya tumis. Ini saya siapkan penggorengan, saya beri minyak sedikit saja ya. Kalau sudah panas bisa dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai bumbunya matang. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian juga ada daun jeruk, ini disobek-sobek dulu ya biar aromanya bisa keluar. Untuk bumbu cemplungnya ini cukup 2 macam saja, lengkuas dan juga daun jeruk. Kemudian ditumis lagi sampai benar-benar matang. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan gula merah atau gula Jawa. Kalau tidak ada bisa ditambahkan gula pasir ya. Ini saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini setelah bumbunya benar-benar matang. Kemudian masukkan juga kecap manis. Untuk takarannya bisa disesuaikan selera. Ini saya pakai 4-5 sendok makan. Nanti kalau kira-kira kurang bisa ditambahkan ya. Setelah tercampur rata bisa masukkan kikil yang sudah direbus tadi. Aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Lalu tambahkan garam secukupnya saja dan juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya silahkan disesuaikan selera ya. Aduk sampai tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sedikit lagi ya teman-teman, kuahnya masih agak banyak ya. Kita masak lagi sebentar. Kalau sudah pas semua bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Ini aromanya sangat enak banget ya, sangat menggugah selera. Rasanya itu pedas manis, ada gurihnya.
pedasnya juga pas banget ya, sangat cocok dinikmatin anget-anget ya bersama nasi hangat juga. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Bumbunya sangat simpel sekali bukan, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Oke, sekarang kita lanjut resep yang kedua. Tumis pare, teri, dan juga tempe. Ini benar-benar rasanya sangat enak banget. Kalau udah masak ini bikin boros nasi ya, dan yang pasti gagal diet karena emang benar-benar sangat enak, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Bumbunya simple sekali. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan satu buah pare, ukurannya cukup besar ya, dan ini saya potong menjadi dua bagian, kemudian dibelah. Kemudian bagian isinya ini dibuang ya, bisa dikerok juga menggunakan sendok atau begini saja juga bisa. Kemudian diiris. Untuk irisannya ini tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal ya, jadi sedang-sedang saja. Kalau sudah diiris semua, selanjutnya pindah ke mangkok dan beri 2 sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sambil kita remas ya. Parenya diremas sampai lemas, lentur seperti ini, dan juga mengeluarkan air. Selanjutnya ini akan saya cuci di bawah air mengalir ya teman-teman, sampai pahitnya hilang. Dan ini pare yang sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan berikutnya ini saya menggunakan teri. Ini terinya yang saya gunakan teri belah. Ini sudah saya rendam menggunakan air panas, sudah lemas seperti ini. Kita sisihkan juga. Kemudian ada tempe, ini saya menggunakan sedikit saja ya teman-teman. Tempenya ini saya gunakan tempe semangit atau tempe yang sudah kemarin, yang sudah masuk kulkas ya. Dan ini nanti juga rasanya sangat enak, tempenya juga sudah padat seperti ini. Diiris kecil-kecil atau sesuai selera saja. Kalau di rumah tidak ada tempe semangit, bisa menggunakan tempe yang baru ya teman-teman. Oke, kalau sudah diiris semua, kita siapkan penggorengan, beri sedikit minyak dan kita goreng tempenya sampai warnanya berubah kecoklatan ya. Ini saya gunakan minyaknya sedikit saja ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Oke, dan sisihkan dulu. Sekarang kita akan buat bumbu halusnya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting, cabai rawit, kemudian juga ada bawang putih yang sudah diiris, bawang merah juga yang sudah diiris ya ini. Kemudian juga ada kemiri. Kalau tumisan menggunakan kemiri rasanya lebih gurih ya. Dan ini juga saya menggunakan kencur sekitar 2 cm. Selanjutnya haluskan. Ini saya haluskan menggunakan cobek. Kalau teman-teman malas ngulek bisa menggunakan blender ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah cukup halus ya. Sekarang akan saya kumpulkan. Oke, sekarang akan saya tambahkan 1 ruas lengkuas. Ini dikeprek saja. Setelah bumbunya siap, kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita tumis bumbunya sampai matang dan aromanya keluar ya. Aromanya ini sangat harum banget. Apalagi ada kencornya ya. Kalau teman-teman tidak suka kencur, bisa di skip ya kencornya. Oke teman-teman, ini sudah mulai matang ya bumbunya. Akan saya masukkan juga teri. Ini terinya ditumis sampai aromanya harum. Kemudian masukkan juga pare yang sudah dicuci bersih. Kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Ini saya tumis selama 1 menit. Setelah 1 menit bisa ditambahkan dengan sedikit air. Kemudian aduk sampai rata sambil terus dimasak. Ini api yang digunakan api ukuran sedang ya, jangan terlalu besar apinya. Oke teman-teman, kalau sudah matang sayurannya bisa tambahkan garam, gula. Ini saya menggunakan gula pasir, kemudian juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata.
Lalu masukkan tempe ya, ini dimasukkan terakhir. Kemudian masak kembali sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, ini sudah matang, rasanya juga sudah pas, kuahnya sudah menyusut, mengental. Kita akan pindah ke piring saji. Tumis pare, teri, dan juga tempe. Ini benar-benar menu yang sangat menggugah selera ya. Parenya ini tidak pahit sama sekali, jadi anak-anak pun mau makan pare ya teman-teman. Dan ini juga sangat enak dinikmatin bersama nasi putih anget-anget gitu ya. Dan juga tambah kerupuk, tambah enak banget ya. Silahkan nanti dicobain ya resepnya dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut untuk resep yang ketiga. Ini saya membuat olahan dari telur dan juga tahu. Ini bahan-bahan yang harus kita siapkan ya. Ada 6 butir telur. Ini nanti kita bikin ceplok telurnya. Sekarang akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada tahu putih. Bisa juga menggunakan tahu kuning ya. Ini diiris sesuai selera saja. Setelah semua tahunya diiris, kita siapkan wajan untuk goreng telurnya dulu ya teman-teman. Kita bikin ceplok telurnya. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung ya. Jangan lupa dukungannya untuk tekan tombol like, komen, juga subscribe pastinya yang belum subscribe. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep terbaru dari saya. Terima kasih. Setelah telurnya diceplok semua seperti ini, selanjutnya akan kita goreng tahunya. Ini kita goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Sambil menunggu tahunya matang, kita akan siapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu biar cepat ya. Bawang putih, ini bawang putihnya digeprek terlebih dahulu seperti ini. Baru dicop atau diiris tipis-tipis atau diiris kecil-kecil ya. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya belah dulu lalu diiris kecil-kecil juga. Kemudian juga ada bawang bombay. Ini saya menggunakan 1 buah ya, ukurannya tidak terlalu besar. Diiris sesuai selera saja untuk bawang bombaynya. Kemudian juga saya menggunakan cabai hijau besar. Ini diiris serong. Kemudian juga ada cabai merah keriting, diiris serong juga. Apabila teman-teman suka agak pedas, bisa ditambahkan cabai rawit sesuai selera. Oke teman-teman, setelah bumbunya semuanya siap, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita kembali ke tahu ya. Untuk tahu ini memang kita harus gorengnya sampai berkulit seperti ini, biar nanti saat kita masak, kita bumbuin dan berkuah itu rasanya lebih kenyal dan enak banget. Oke teman-teman, ini sudah kecoklatan seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu. Kemudian masukkan cabai. Tumis sebentar. Masukkan juga irisan bawang bombay. Tumis sampai baunya harum. Lalu tambahkan air secukupnya saja. Tambahkan saus teriyaki 2 sendok makan ya teman-teman. Untuk resep lebih kompletnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Seperti biasa akan saya sertakan di sana. Kemudian tambahkan juga kecap manis.
lada bubuk, garam, kaldu jamur. Kemudian juga saya tambahkan 1 sendok makan saus tomat ya, biar rasanya lebih segar. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, masukkan tahunya. Lalu masukkan telur ceploknya. Aduk sebentar. Ini akan saya tambahkan 2 batang daun bawang, ini diiris besar-besar seperti ini ya. Lalu aduk lagi. Balik bagian telur ya, yang di bawah pindah ke atas, yang di atas pindah ke bawah. Masak sampai kuahnya menyusut dan juga bumbunya meresap ya. Ini sangat enak banget, aromanya juga sangat menggugah selera. Oke teman-teman, apabila sudah menyusut kuahnya dan ini juga sudah tanak, lalu matikan kompornya dan siap untuk dipindah ke piring saji. Kita tata di sini ya teman-teman. Kita sajikan secukupnya saja. Oke, tambahkan kuahnya. Ini kuahnya juga sangat sedap banget, enak banget pokoknya. Oke teman-teman, inilah hasilnya telur ceplok tahu masak saus teriyaki ya. Rasanya sangat enak banget dan juga semua suka ya, apalagi anak-anak. Ini tidak terlalu pedas, untuk pedasnya bisa diatur ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari Risna di DWD, semoga bisa bermanfaat. Oke, sekarang kita lanjut resep yang keempat, lodeh jantung pisang dan cara mengolah agar tidak hitam ya. Kata suamiku, sayur jantung pisang ini enak banget dan sedap ya, sampai nambah makannya. Dan warnanya juga sangat cantik, aromanya ini juga menggugah selera. Kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya? Langsung saja yuk simak videonya dan please jangan di skip ya. Untuk bahannya, ini saya menggunakan jantung pisang ukuran sedang. Ini sudah saya kupas dan ini juga belum bisa dipakai ya. Ini akan saya kupas lagi sampai nanti tersisa warnanya yang putih ya, atau yang agak kuning gini ya teman-teman. Dan ini bagian dalamnya, bagian bunganya ini kita buang ya, yang ada pentolnya itu yang keras-keras gitu, kita buangin. Karena ini saya belinya sudah 2 hari, jadi jantung pisangnya ini bunganya sudah agak ada yang hitam seperti ini ya teman-teman. Karena kemarin saya nggak sempat ya mau masak, itu nggak sempat terus, akhirnya tertunda sampai 2 hari. Tapi ini masih bagus ya. Oke, sekarang ini akan langsung saya rebus. Ini sudah saya siapkan air mendidih, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian bunga jantungnya ini kita masukkan. Aduk sebentar ya. Kemudian untuk jantung pisangnya ini akan langsung saya potong-potong di sini ya, langsung masuk di air yang mendidih. Ini yang bagian merah-merah ini saya buang lagi teman-teman, karena ini agak keras ya. Oke, lanjut potong-potong lagi. Untuk potongannya ini sesuai selera saja ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna di DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan juga dukung terus dengan cara like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya. Oke teman-teman, ini selanjutnya direbus sampai matang ya. Kalau sudah matang, ini nanti kita masukkan ke air biasa saja. Kita masukkan di sini ya teman-teman ya. Ini agar warnanya tetap terjaga putih dan juga proses memasaknya berhenti. Dan ini sudah siap untuk digunakan ya, mau ditumis boleh, mau digulai boleh, mau di sayur lodeh juga oke. Nah, sekarang ini akan saya bumbu sayur lodeh. Ini saya tambahkan 2 papan pete. Ini petenya lumayan montok-montok ya.
Untuk jumlah pete ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, boleh menggunakan 1 papan, boleh menggunakan 2 papan ya. Oke, sekarang akan saya belah menjadi 2 biar kelihatan banyak nanti petenya ya teman-teman. Dan juga biar kalau ada ulatnya di dalam tuh ketahuan ya, tapi kebetulan ini petenya bagus-bagus, nggak ada ulatnya sama sekali. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Sekarang siapkan bumbunya. Ini ada bawang putih. Sebelum dihaluskan, bawang putihnya ini saya potong-potong ya, biar kerja blendernya itu tidak terlalu berat. Kemudian bawang merah. Untuk bumbu ini juga bisa diulek ya teman-teman, tidak harus di blender ya, silahkan saja kalau mau diulek, tapi karena ini banyak akan saya blender saja. Kemudian 1 ruas kunyit, kemudian 4 butir kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh tidak, disesuaikan selera. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 2 macam ya, ada cabai merah yang keriting dan juga cabai rawit. Ini sudah saya rebus terlebih dahulu agar bau langunya hilang ya. Kemudian juga ada ketumbar, ada lada dan juga terasi. Semuanya dimasukkan dan tambahkan minyak goreng untuk menghaluskannya. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan 1 batang serai yang sudah dimemarkan, kemudian diikat, kemudian 2 lembar daun jeruk, kemudian ada jahe ini sekitar setengah senti ya dimemarkan, kemudian 1 ruas lengkuas dan juga daun salam. Lanjut panaskan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai bumbunya matang ya, aromanya harum dan juga berubah warna. Masukkan 2 lembar daun jeruk, ini disobek dulu. Kemudian serai, daun salam, lengkuas dan juga jahe. Masak kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Ini sudah matang bumbunya ya teman-teman, aromanya sudah harum banget. Selanjutnya bisa dimasukkan jantung pisang yang sudah direbus tadi. Ini sudah saya peras ya teman-teman. Tadi saya rendam menggunakan air, kemudian kalau mau dimasukkan ditiriskan ya atau diperas dulu ya. Tumis sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang tambahkan air seperti biasa. Ini blendernya saya koretin dulu dengan menggunakan air ya, sayang banget bumbunya yang tertinggal di blender. Ini airnya secukupnya saja, kemudian masukkan pete. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan santan instan ya, bukan santan segar, jadi saya tambahkan airnya agak banyak. Kalau menggunakan santan segar, airnya sedikit saja ya, karena nanti kan ada penambahan santan ya. Ini saya gunakan 1 bungkus santan instan, mereknya boleh apa aja ya, bebas. Kalau santan sudah masuk, ini bisa diaduk-aduk. Oh ya teman-teman, ini tadi sudah saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur ya. Mohon maaf banget, tadi saya lupa nggak ngecek kamera, ternyata kameranya lagi mati. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan sedikit garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan ini dimasak sampai kuahnya mendidih dan juga tanak ya. Oke teman-teman, ini sudah mendidih dan juga sudah tanak. Akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Ini warnanya sangat cantik banget, aromanya tuh benar-benar sangat menggugah selera ya teman-teman. Dan jantung pisangnya ini tidak hitam ya, tetap putih, cantik dan juga sangat menyelerakan sekali. Ini akan saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar aromanya makin mantap dan sedap rasanya. Oke teman-teman, lodeh jantung pisang sudah siap dihidangkan bersama nasi putih. Lauknya bebas ya, mau pakai apa aja boleh. Tambah ikan asin sama kerupuk juga sangat enak banget. Sama tempe goreng juga sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya.
Lanjut resep yang kelima. Saya mau memasak sayur asem daun ubi. Menu masakan deso ini sangat enak banget, seger, pas banget kita masak setelah kemarin kita makan menu lebaran yang bersantan ya. Dan ini saya gunakan 1 ikat daun ubi. Ini saya beli harganya Rp2.000 ya kalau di sini. Kalau di kampung pasti tinggal petik saja ya, nggak perlu beli-beli lagi. Dan ini kabarnya ya teman-teman, daun ubi ini bagus banget buat kesehatan. Katanya bisa buat menaikkan trombosit ya, yang trombositnya lagi ngedrop karena sakit DBD atau tipes. Daun ubi ini bagus banget. Nah, ini memang benar-benar menu yang menyehatkan ya. Dan ini saya petikin bagian bawahnya, itu bagian daun dan sedikit tangkainya saja ya. Dan bagian atas ini saya pakai tangkainya. Ini juga tidak terlalu mudah banget ya teman-teman. Oke, ini sudah saya petikin semua. Selanjutnya akan saya cuci bersih dan selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan berikutnya ini saya menggunakan 1 buah labu siam. Ini labu siamnya bisa menggunakan labu siam yang kecil-kecil tuh yang masih muda, atau labu siam lalap. Bisa menggunakan yang saya gunakan ini labu siam yang sudah gede ya. Saya gunakan 1 buah ukuran sedang. Ini diiris sesuai selera saja. Selanjutnya bisa dicuci lagi. Sisihkan. Untuk bumbunya ini ada bawang putih. Ini bawang putihnya cukup diiris-iris seperti ini. Bumbunya tuh sangat simpel banget dan cukup diiris-iris, tidak perlu diulek-ulek ya. Kemudian ada bawang merah. Karena ini saya masaknya tidak terlalu banyak, jadi bumbunya juga tidak banyak ya. Kemudian ada 1 buah tomat. Ini saya potong kecil-kecil. Kalau teman-teman suka lebih asam bisa ditambahkan asam ya. Kemudian juga ada 1 ruas lengkuas ya. Ini nanti akan saya geprek. Kemudian ada 2 lembar daun salam. Untuk menambah rasa asamnya, ini saya menggunakan daun kedondong. Apabila di rumah tidak ada, bisa di skip ya, bisa diganti asam saja. Dan ini selain memberi rasa asam, ini juga aromanya berbeda ya. Sayur asamnya nanti itu lebih wangi, lebih enak banget. Dan ini teman-teman, tadi kameranya mati. Ini semua bahan ya, kecuali daun kedondong dan tomat, juga daun ubi ini belum saya masukkan. Ini yang saya masukkan labu siam, bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam ya. Kemudian dimasak sampai setengah matang dulu. Kalau sudah setengah matang seperti ini, kita bisa masukkan daun ubinya. Lalu aduk-aduk sampai daun ubinya kecelup. Lanjut kita masukkan irisan tomat dan juga daun kedondongnya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, disesuaikan selera masing-masing saja. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk cek rasanya ya teman-teman. Kalau masih kurang garam bisa ditambahkan lagi. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini sebentar lagi ya kita akan matikan kompornya. Nah, ini sudah matang ya. Daun ubinya jangan terlalu kematangan ya teman-teman, nanti tidak enak ya. Kita segera matikan kompornya dan pindah ke mangkok ya. Dan inilah hasilnya sayur asem daun ubi dan juga labu siam ya, sangat enak banget, seger banget. Ini bisa dinikmatin dengan sambal terasi, ikan asin dan juga tempe goreng. Menu deso yang sederhana ini sangat enak banget, tak akan pernah bosan untuk membuatnya ya. Telur dadar crispy ala warteg, ini benar-benar sangat enak banget dan telurnya itu memang crispy, garing ya. Ini saya buat garing seperti ini benar-benar rasanya enak banget, dimakan sama nasi putih itu aja sudah sangat enak banget ya. Cara membuatnya juga sangat mudah, bahannya sederhana sekali. Kalian penasaran bagaimana saya membuatnya? Langsung saja yuk simak videonya dan jangan di skip ya.
Untuk bahannya ini saya menggunakan 4 butir telur ukuran agak besar. Kita sisihkan dulu ya, nanti kita akan pecahkan. Sekarang untuk bahan pelengkapnya ini saya menggunakan 2 batang daun bawang. Ini diiris tipis-tipis saja. Boleh menggunakan lebih dari 3 batang ya. Kemudian juga ada bawang putih. Ini cukup diiris-iris saja tipis-tipis seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah. Ini sama ya, diiris tipis-tipis. Saya menggunakan bawang merah karena bawang merah itu kalau dicampur sama telur di dadar itu aromanya lebih harum banget. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Teman-teman kalau suka pedas bisa diganti menggunakan cabai rawit yang merah ya. Kalau nggak suka pedas bisa di skip atau bisa menggunakan cabai merah yang keriting seperti saya. Jumlahnya bisa disesuaikan. Kemudian dituang ke dalam mangkok. Tambahkan lada, kemudian juga garam dan juga kaldu jamur. Tambahkan juga tepung terigu, ini saya menggunakan 2 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita akan pecahkan telurnya. Kalau sudah dipecahkan semua, bisa kita campur ya, kita aduk. Ini dikocok seperti ini ya teman-teman, kocok lepas seperti ini sampai telurnya berbusa atau sampai cair ya. Oke, sekarang saya akan tambahkan juga dengan sedikit air. Ini nanti airnya saya kasih sekitar 125 ml. Tapi nanti kalau misalnya menurut teman-teman kurang, airnya bisa ditambahkan sedikit lagi ya. Adonannya itu encer seperti ini teman-teman. Oke, sekarang akan saya goreng. Ini sudah saya siapkan penggorengan dan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan adonan 1,5 centong sayur ya teman-teman. Kalau belakangnya sudah kecoklatan, bisa kita balik. Mohon maaf ya, ini videonya saya cepetin ya. Kalau sudah dibalik ini bisa agak tenggelamin seperti ini ya, biar matangnya nanti bisa rata. Kita bisa cek bawahnya, kalau sudah warnanya kuning keemasan dan agak kecoklatan, bisa kita angkat ya. Ini saya bikin agak tipis telurnya, jadi telurnya itu garing banget, jadi sangat enak ya. Anak-anak juga suka. Bukan cuma anak-anak aja, semua suka ya teman-teman. Oke, ini hasilnya. Lanjut ya, kita akan goreng semua sampai habis. Dan ini hasilnya yang sudah matang. Teman-teman bisa lihat di sini, ini telurnya benar-benar kriwil, crispy dan juga garing ya. Oke teman-teman, sekarang akan saya potong, akan saya tunjukkan ke teman-teman ya betapa crispy-nya telur ini. Ini sangat garing banget. Kita ambil langsung merupul ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, sangat garing dan juga ini renyah banget, sangat enak karena saya bikinnya tidak terlalu tebal ya, jadi matangnya juga merata. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga cukup simpel sekali ya. Dan ini hasilnya yang sudah saya dadar semua. Hasilnya jadinya satu piring munjung gini ya. Ini bisa buat makan berkali-kali. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.